sini kita akan membahas sebuah permasalahan yang viral di internet, yaitu tentang fantasi sejarah. Itu sudah banyak tersebar di media sosial. Jadi di sini kita akan membahasnya dengan perspektif aliran filsafat pendidikan, yaitu religius rasional. Nah, di sini kita sudah ada narasumber yang akan memberikan informasi terkait permasalahan ini. Itu yang pertama ada saya Dewi. Yang kedua saya Alika. Baik, jadi di sini terkait permasalahan ini, itu dari saya ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh narasumber. Yang pertama di sini kita akan membahas apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa memahami dari permasalahan ini untuk tentang fantasi sejarah ini. Jadi fenomena ini tuh bukan semata soal Tuhan yang menyimpangnya. Ini adalah tanda bahwa nilai seseorang itu telah luntur. Banyak anak muda yang tumbuh berkembang dengan berdampingan dengan konten-konten yang ekstrim. Jadi mereka tidak punya fondasi untuk menyaring atau mengendalikan dorongan. Iya, betul sekali. Bahkan sekarang ini fantasi sejarah itu juga banyak sekali melibatkan anggota keluarga sendiri. Dan sekarang ini mencerminkan juga kegagalan dalam bidang pendidikan di sekolah, keluarga, atau di masyarakat. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ke pendekatan filsafat tentang masalah ini. Baik, pertanyaannya yaitu bagaimana pendekatan filsafat pendidikan Islam, yaitu religius rasional, yang dikaitkan dengan masalah ini, yaitu fantasi sejarah. Mungkin dari sumber pertama bisa menjelaskan. Jadi filsafat pendidikan itu ya tidak hanya menyuruh menjauhi besar, tapi juga mengajak untuk kita itu berpikir secara logis, yaitu menyeimbangkan antara akal dan hati. Kenapa sih hubungan sejarah itu dilarang? Karena secara sosial dan psikologis itu kan menganjurkan satu keluarga, ya enggak? Iya, sebenarnya. Dan meninggalkan peninggalan tentunya benar. Ya, benar. Betul. Dan jalan keluarga juga, anak-anak itu juga harus berpikir kalau mereka itu harus tahu jalan fantasi sejarah itu bagaimana, karena perilaku fantasi sejarah itu sangat menyimpang sekali. Juga mereka harus mencari jawaban kalau informasi fantasi sejarah itu salah. Baik, jadi dari pandangan ini itu masalah fantasi sejarah itu merupakan hal yang salah. Jadi apa ya, bisa dikatakan perilaku yang kurang baik gitu. Begitu ya, Mbak? Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Bagaimana solusi yang konkret atau yang pas yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk solusinya kalau menurut saya ya, itu dimulai dari rumah. Orang tua itu perlu membangun komunikasi yang sehat, termasuk bicara tentang tubuh dan batasan. Kalau sekarang itu kan yang kita lihat itu kan banyak yang orang tua tuh menganggap bahwa hal ini kayak membicarakan hal tubuh, kayak membicarakan hal-hal yang mengandung seksualitas itu kayak hal yang tabu. Jadi banyak anak-anak tuh yang nggak tahu ini kita sebatas apa sih boleh disentuh kayak gitu loh. Jadi ada baiknya kalau kita tuh mulainya mengedukasi dari rumah. Kita jangan berpikir masih kecil anak kita, kan kita nggak tahu ya. Orang tuh kan sekarang tuh kan nggak berpikir kayak ini anak masih kecil ya. Aku jadi tuh kita jangan berpikir karena anak kita masih kecil belum sana lah kita edukasikan gitu lah, justru itu karena anak kita masih kecil harusnya kita itu menanamkan pembelajaran. Nah, kamu nanti kalau ketemu orang yang bukan sejenis, nanti batasan apa aja yang boleh dipegang begitu, karena dia masih kecil. Nanti kalau dia nggak tahu akan dimanfaatkan sama orang yang lebih dewasa, betul nggak? Oke, mungkin dari penjelasan dari narasumber tersebut bisa diungkapkan. Dan juga solusinya itu juga dari sekolah, karena
sekolah itu bukan cuma mengajarkan dalam pendidikan dasar-dasar juga, pendidikan seperti pendidikan Islamnya juga harus diajarkan seperti menjaga malu, menjaga pandangan, dan tidak menimbulkan syahwat itu sendiri atau menghindari dari fantasi sembilan itu sendiri. Ya, jadi intinya kita harus mengajarkan kepada anak untuk pendidikan itu tadi sama mengajarkan menguatkan agama ya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita menjaga generasi dari kerusakan-kerusakan ini, yaitu tentang seksual yang bisa dibilang tabu, fantasi sebenarnya ini gimana? Generasi ini tuh tidak kekurangan informasi sebenarnya, tapi kekurangan pendidikan yang menyentuh hati. Mereka perlu disentuh dengan pendekatan akal dan cinta. Dalam kaitan itu juga harus diajarkan pendidikan Islam, karena pendidikan Islam itu sangat penting karena bersifat religius dan rasional, karena menjadi harapan juga, karena bukan sekedar takut akan dosa, tapi mengerti kenapa harus menjauhi dosa. Jadi itu tadi penjelasan dari narasumber kita ini sudah banyak menginformasikan tentang masalah ini, juga dikaitkan dengan pendidikan filsafat religius rasional. Mungkin dari narasumber bisa menyampaikan refleksi atau kesimpulan dari informasi tadi. Jadi hubungannya masalah ini dengan filsafat religius rasional itu adalah aliran ini kan mengajarkan bahwa kita itu bukan hanya mengandalkan akal aja, tapi juga mengandalkan wahyu dari Allah. Kita bisa lihat dari kacamata filsafat ini kalau perbuatan ini tuh kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, terus apa alasan fantasi ini tuh dilarang gitu ya, kacamata filsafat. Jadi untuk mencegah hal ini akan terjadi lagi, kita tuh perlu memperbaiki pendidikan kita dan juga pola asuh di dalam rumah. Kalau di rumah ya bisa seperti yang saya sampaikan ya, kita bisa mulainya dengan mengajari anak-anak kita itu bagian apa saja yang boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita yang masih kecil seperti itu, agar mereka tahu bahwa bukan hanya kepada anak perempuan ya, tapi juga kepada anak laki-laki. Karena dengan mereka tahu, jadi mereka berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak dilakukan seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, ini ada sebuah kata-kata atau kata mutiara atau closing statement dari narasumber kita yang akan disampaikan oleh Mbak. Pendidikan itu bukan sekedar untuk membuat diri kita pintar, tetapi untuk memahami siapa diri kita dan bagaimana menjaga kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesan kata atau perkataan yang mungkin kurang sesuai atau kuranglah. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.